Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun kalian berada. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang tahapan kedatangan Celestial ke planet bumi. Jadi guys, Celestial itu kalau di komik memiliki 4 tahap kedatangan ke planet bumi. Jadi dia itu nggak datang langsung bergerombol kayak orang tawuran gitu ya. Jadi ada tahapannya. Celestial juga sering kali ya terlihat di beberapa planet untuk melakukan penghakiman, baik untuk memusnahkan kehidupan maupun untuk memberikan kehidupan ke planet tersebut. Dengan kekuatan kosmik energi yang Celestial miliki, mereka bisa dengan mudah melakukan apa saja terhadap nasib suatu planet, tak terkecuali bumi. Khusus bumi ya, ada 4 tahapan kedatangan yang mereka lakukan sebelum hari penghakiman, dan 4 tahapan tersebut dikenal sebagai Celestial Host. Apalagi ya guys, di film Eternals itu si Arishem di akhir cerita ngomong akan datang ke bumi untuk hari penghakiman. Gila, itu mind blowing banget sih. Bayangkan ya guys, gimana nanti film Eternals selanjutnya ketika kita lihat Arishem itu datang ke bumi untuk hari penghakiman. Oke, kita langsung bahas aja ya keempat tahapan tersebut. Check this out. First Host atau kedatangan pertama, bereksperimen. Kunjungan pertama Celestial ke bumi terjadi jutaan tahun yang lalu. Mereka datang untuk melakukan eksperimen kepada makhluk hidup. Mereka melakukan eksperimen terhadap ras hewan kera purba, di mana eksperimen tersebut muncul 3 spesies baru, yaitu manusia, Eternals, dan Deviant. Manusia adalah ras yang tidak memiliki kekuatan apapun. Bentukannya ya kayak kita-kita ini ya. Eternals adalah ras manusia super dengan bentuk yang rupawan dan memiliki kekuatan kosmik energi. Sedangkan Deviant dikenal dengan ras jahat dengan gen yang tidak stabil, sehingga penampilan mereka cenderung buruk rupa seperti monster. Selain itu, Celestial juga memasukkan gen khusus ke dalam manusia. Jika mereka layak dan terpilih, maka manusia tersebut akan mendapatkan kekuatan. Orang-orang ini dikenal dengan manusia pilihan, yaitu mutan. Setelah selesai bereksperimen, Celestial pun kemudian pergi meninggalkan bumi dan membiarkan mereka berevolusi secara alami. Berikutnya, Second Host, kedatangan kedua, memeriksa keseimbangan. Ketika Celestial sampai di bumi pada kedatangan kedua mereka di tahun 18.000 sebelum Masehi, mereka akan memeriksa ciptaannya, apakah sudah melakukan hal yang benar atau tidak. Celestial ingin mengetahui apakah di antara manusia, Eternals, dan Deviant itu seimbang satu dengan yang lainnya. Dalam kedatangan kedua ini, Celestial menilai bahwa Eternals terlalu acuh dengan konflik manusia di bumi, sehingga mengabaikan mereka. Padahal Deviant itu memiliki kemampuan pertumbuhan yang lebih cepat, membuat ras mereka mendominasi, dan malah berkuasa dan memperbudak umat manusia. Melihat ketidakseimbangan ini, Celestial sangat tidak setuju. Dan pada saat yang sama pula, bangsa Deviant malah menyerang Celestial yang mereka pikir adalah musuh, membuat Celestial marah, kemudian menghancurkan kerajaan Deviant yang dikenal dengan The Great Catalysm of the Lemuria. Karena hal ini juga, kerajaan Atlantis tenggelam oleh celah magma yang terbuka. Kedatangan host kedua ini menyebabkan runtuhnya Lemuria dan tenggelamnya Atlantis, di mana membuat permukaan bumi berubah drastis. Di kedatangan host kedua ini juga, para Celestial melumpuhkan The Dreaming Celestial Tiamut karena konflik dan tindakannya yang tidak patuh kepada Arishem the Judge. Berikutnya, Third Host atau kedatangan ketiga, pembersihan. Tahun 1000 Masehi, Celestial kembali datang ke planet bumi. Pada host kedatangan ketiga ini, mereka bertujuan untuk mencegah makhluk dari luar bumi untuk ikut campur dengan kehidupan di planet bumi. Mereka adalah The Old God, Odin, Zeus, dan Wisnu, di mana pada waktu itu makhluk di planet bumi menyembah mereka dan dikuasai oleh dewa-dewa tersebut. Saat kedatangan Celestial ini, para dewa-dewa menganggapnya sebagai ancaman dan menyerang Celestial secara bersama-sama. Namun serangan mereka tidak berefek apa-apa kepada Celestial. Kemudian Celestial Arishem menunjukkan kekuatannya dengan melakukan tindakan menyerang rumah para dewa tersebut, seperti Asgardian dan Olympus. Arishem memutus jalan antara bumi dan rumah para dewa sehingga tidak ada akses menuju planet bumi. Merasa kalah oleh Arishem, para dewa pun tunduk dengan Celestial. Mereka dipaksa berjanji untuk tidak pernah mengganggu makhluk hidup di bumi selama 1000 tahun ke depan. Itulah mengapa sejak tahun 1000 dewa-dewa mulai ditinggalkan oleh para manusia. Berikutnya, Final Host, kedatangan keempat terakhir Celestial, penghakiman. Kunjungan keempat atau Final Host Celestial ini ke planet bumi terjadi pada abad ke-20. Kedatangan terakhir Celestial adalah ibarat mimpi buruk bagi semua makhluk hidup yang tinggal di planet bumi.
Pada kunjungan keempat atau terakhir ini, Arizhem the Judge akan memutuskan apakah planet bumi akan dihancurkan atau dibiarkan begitu saja karena layak untuk tetap hidup. Celestial akan bekerja sama untuk memeriksa kelayakan planet tersebut melalui ingatan para Eternals di bumi dan analisis serta informasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing Celestial. Arizhem akan melihat kehidupan manusia yang terbentang selama jutaan tahun. Ia akan menimbang dan berpikir. Celestial juga diyakinkan oleh para dewa-dewa yang sebelumnya diusir dari bumi bahwa planet ini layak untuk tetap hidup. Dan tibalah saat hari penghakiman di mana akhirnya Arizhem the Judge mengacungkan jempol ke atas menunjukkan bahwa planet bumi dan semua isinya dibiarkan apa adanya karena semuanya dianggap layak untuk tetap melanjutkan kehidupan. Dengan keluarnya keputusan Arizhem terkait nasib planet bumi, maka berakhirlah host kedatangan Celestial di planet bumi. Mereka kemudian pergi dari planet bumi setelah sebelumnya menghapus setiap ingatan manusia terhadap kedatangan Celestial. Oke guys, itu dia penjelasan aku tentang host kedatangan Celestial yang berjumlah 4 kali ke planet bumi. Bagaimana nih menurut kalian? Sudah dapat informasinya belum ya? Di akhir cerita Eternals kita melihat ya bahwa Arizhem itu menculik Sersi, Phastos, dan Kingo, di mana Arizhem berkata bahwa dia akan membuka pikiran mereka untuk mengetahui kelayakan makhluk di planet bumi, sehingga mereka berani mengorbankan Celestial Tiamut hanya untuk melindungi planet bumi. Dan di akhir scene film Eternals, Arizhem berkata bahwa dia akan datang untuk hari penghakiman. Kemudian dia hilang ke black hole gitu ya, teleportasi. Gila, keren banget itu guys. Aku nggak bisa nunggu lagi ya kapan nanti akan diperlihatkan kelanjutan dari apa yang diucapkan oleh Arizhem ini. Semoga aja di next movie Eternals kedua atau di movie-movie lain, pokoknya di teaser deh. Pokoknya jangan sampai berhenti ya cerita tentang Celestial ini guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia penjelasan dari aku, dan semoga aja informasi yang aku berikan itu bisa membantu kalian dalam memahami plot, storyline, dan cerita film Eternals atau versi komiknya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa.